Masih di bab 11, lapisan bumi ya. Kita masuk ke bagian 2 tentang gempa bumi dan gunung berapi ya. Gempa bumi dan gunung berapi. Gempa bumi, batuan pada lempeng ini mengalami perubahan bentuk ya secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ketika batuan mengeras, maka energi potensial terus bertambah. Ketika lempeng bergerak atau patah, maka si energi potensialnya dilepaskan. Nah, energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat ya, yang disebut dengan gelombang seismik melalui material bumi lainnya yang disebut dengan gempa bumi ya. Ya intinya gempa bumi itu material bumi ya, karena adanya energi. Oke, lanjut ya. Semakin besar energi yang dilepas, maka getarannya akan semakin besar juga ya, semakin terasa. Nah, jenis-jenis patahan atau fault, ini ada sesar naik, sesar turun berpasangan, dan sesar mendatar ya. Jadi kalau naik mah berarti ya naik ya, vertikal horizontal, vertikal. Kalau sesar turun ya vertikal juga tapi ke bawah ya. Kemudian sesar turun berpasangan berarti ada 2 ya yang jatuh ke bawah. Nah, biasanya yang membuat tsunami itu ya ini ya, yang sesar turun ini. Apakah sesar turunnya naik atau turun atau berpasangan ya. Tapi sesar mendatar juga bisa ya, karena menimbulkan goncangan gelombang laut, gelombang air ya. Normal fault ini patahan yang memungkinkan satu blok atau footwall lapisan batuan bergerak dengan arah yang relatif naik terhadap blok lainnya. Dengan ciri sudut kemiringannya 90 derajat ya. Nah, ini ya gambarnya ya, normal fault. Kemudian ada reserve fault, patahan dengan arah footwall yang relatif turun ya. Cirinya sudut kemiringannya 45 derajat ya. Seperti ini ya, sudut kemiringannya 45 derajat. Kemudian strike fault ini mendatar ke kiri atau ke kanan ya. Sebagian ada yang bergerak secara vertikal, ada juga yang bergeser secara sinustrial ya, ke kiri atau ke kanan. Sinustrial ke kiri, ke kanan, ke kiri dekstral. Nah, seperti ini ya. Jadi bergeser ke sejajar secara horizontal. Nah, ini digambarkan ya, hipocentrum atau disebut dengan pusat gempa bumi. Kalau semakin dalam pusat gempanya harusnya sih semakin tidak terasa ya ke permukaan bumi. Tapi kalau getarannya besar, tetap ya sampai ke permukaan bumi juga bisa terasa ya. Jadi gelombang seismik yang merambat dari titik bumi sebagai pusat gempa ya, atau disebut hipocentrum. Jadi permukaan bumi yang berada di atas disebut hipocentrum, yang berada di atas hipocentrum itu disebut epicentrum ya. Alat untuk mengukur gelombang seismik ini disebut seismograf ya. Jadi gelombang seismik ini merambat perlahan dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan benda-benda yang ada di atasnya ya. Gelombang merambat di permukaan bumi dengan menggerakkan batuan dan tanah seperti ombak. Ilmu yang mempelajarinya disebut seismologi, alatnya disebut seismograf, kemudian hasil pencatatannya disebut seismogram, dan ahlinya disebut seismolog ya, ahli gempa. Ini istilah-istilah yang berkaitan dengan kegempaan ya. Kemudian untuk skalanya disebut dengan skala Richter ya, kalau untuk gempa bumi ya. Ya, ini gambaran pengamatan gempa ya. Untuk menentukan epicentrum, maka seismolog itu mengambil data dari 3 stasiun seismik yang menggambarkan lingkaran dengan jarak radius yang sama untuk 3 stasiun seismik tersebut, gitu ya. Jadi untuk mengetahui di mana sih si epicentrum hipocentrumnya atau epicentrumnya yang bagian atasnya, itu dengan membuat seperti lingkaran ya dengan jarak tertentu. Ini ada penghitungannya ya.
Bapak juga kurang paham hitungannya seperti apa, cuman kita mengetahui saja ininya ya. Nah, perpotongan 3 garis lingkaran itulah yang dijadikan sebagai epicentrum gitu ya. Jadi pertemuan garis ketiga garis lingkaran itulah jadi epicentrumnya. Kekuatan gempa disebut dengan magnitude ya, yang dinyatakan dalam satuan skala Richter. Magnitude ini mempengaruhi besaran energi yang dilepas ya. Tentang skala Richter itu 1 sampai 10. Setiap kenaikan satu skala itu menghasilkan energi yang dilepaskan sebesar 32 kali lebih besar gitu ya. Kerusakan akibat gempa ini diakibatkan oleh gelombang yang merambat di permukaan bumi. Jadi rentang skala Richter itu 1 sampai 10 ya, yang paling tinggi. Tsunami Aceh tahun 2004, mungkin kalian belum lahir ya, tsunami Aceh itu dulu sampai 9,6 skala Richter kalau saya, besar. Makanya tsunami-nya besar sekali ya. Gerakan lempeng di dasar lautan itu menimbulkan gelombang air yang besar juga ya, yang disebut dengan tsunami. Gelombang air laut ini mengalir bisa ratusan kilometer ke segala arah epicentrum ya. Ini gambarannya dengan kecepatan yang bisa luar biasa ya. Coba lihat, kita ada video ya untuk menggambarkan bagaimana sih tsunami bisa terbentuk. Kita lihat dulu videonya ya. Kita ke laut. Kemudian kita belah dulu lautnya ya, seperti Musa. Nah, udah mulai ada patahan ya, normal fault ke atas secara vertikal ke bawah ini. Nah, gelombangnya mulai energi tadi merambat ke air ya. Air jadi kegerakin, tergerak. Bergerak terus tsunami-nya, gelombang air lautnya ya, sampai dia bisa mencapai ya ke segala arah ya, sampai ke permukaan, ke daratan. Pokoknya sampai energinya habis. Ini kan istilahnya energi itu dilepaskan ya. Oke, udah mulai mendekati ke daratan. Nah, baru udah deh sampai ke daratan seperti itu ya. Gambaran pembentukan tsunami. Nah, ini yang waktu di Aceh ya. Itu lihat epicentrumnya ada banyak ya. Tuh, bisa mencapai ke India ya, ke Thailand, bahkan sampai ke negara Mali ya, yang di Afrika ini. Negara apa ini? Pokoknya yang dekat ini ya. Tuh, sampai ke Afrika ya. Ini dampak dari tsunami Aceh ya. Gelombangnya, energinya saking besarnya bisa mencapai ke benua Afrika. Ya, tuh tsunami Aceh ya. Nah, ini skala-skala Richter ya. Yang tadi tuh yang paling kecil itu kan 1 ya, 1 sampai 10. 10 itu udah paling besar banget ya. Kemudian kita masuk ke pengurangan resiko bencana atau mitigasi ya. Jadi Indonesia itu mengalami gempa kurang lebih sebanyak 8.000 kali per tahunnya. Bencana gempa bumi ini bisa menimbulkan berbagai macam kerugian ya, baik material ataupun imaterial. Diperlukan upaya untuk mengurangi dampak risiko bencana sebelum atau sesudah bencananya terjadi ya. Kita tidak dapat mencegah terjadinya bencana gempa bumi ya, karena memang gempa bumi itu tidak bisa diprediksi ya. Dengan matematika juga belum ada tuh prediksinya. Kalau gerhana fenomena benda angkasa mah bisa ya diprediksi, kayak komet Halley kapan datangnya ke bumi, berapa tahun sekali. Kemudian gerhana matahari atau bulan di Indonesia bisa diprediksi tahun berapa kali gitu ya, itu bisa. Tapi kalau gempa bumi belum bisa gitu ya, belum bisa dihitung secara matematis peluangnya ya, secara statistik. Nah, upaya mitigasinya bagaimana? Jelas ya, bangunan itu harus dibangun dengan konstruksi yang bisa menahan gempa ya.
kemudian membangun fasilitas umum dengan standar kualitas yang tinggi, memperkuat bangunan-bangunan kita yang sudah ada, kemudian membuat perencanaan ya bagaimana penempatan pemukiman, mengurangi tingkat kepadatannya ya, asuransi juga perlu ya, kemudian zonasi daerah rawan bencana, pendidikan kepada masyarakat tentang gempa bumi ya, jadi bagaimana cara kita menyelamatkan diri atau menolong orang lainnya. Ya intinya mah kita harus waspada ya, karena bencana itu bisa terjadi kapanpun tanpa manusia tahu ya. Nah saat terjadi gempa ya udah pada diajarin mungkinnya waktu di SD dikasih tahu kita harus menjauhi benda-benda yang bisa jatuh ya. Kita lebih aman tuh di kolong meja katanya ya. Kemudian kita kalau bisa udah dilihat rada aman kita langsung keluar rumah, kita langsung ke lapangan terbuka ya untuk menghindari benda-benda yang jatuh ke tubuh. Ya. Kita masuk ke gunung berapi ya. Batuan cairan bumi ya atau magma itu yang bergerak ke permukaan karena massa jenisnya lebih kecil dan adanya tekanan gas yang kuat yang menyebabkan erupsi sehingga lahar gunung berapi bisa keluar dari dari perut bumi ya. Magma yang kurang lebih suhunya 1200 derajat Celcius ini keluar ke permukaan bumi yang disebut dengan lava ya. Jadi kalau lahar itu masih di dalam perut bumi ya, pas sudah keluar disebutnya lava. Nah, magma dan material ini dimuntahkan melalui kawah gunung berapi ya. Kemudian ada juga ya, hujan abu vulkanik ya, diiringi dengan hujan abu vulkanik atau tetra disebutnya. Oke, kalian ini mungkin udah nonton ya film 2020 ya. Bagaimana magma atau lahar dari perut bumi keluar sebagai lava ya. Nah itu gas-gas bumi sudah mulai keluar karena tekanan yang sangat tinggi ya, sehingga muncul keluar permukaan bumi. Nah tuh ya, laharnya, lavanya sudah mulai keluar, udah mulai terlihat. Nah, ya. Laharnya sudah meletus, sudah keluar. Ya, tadi gas yang keluar dari bumi itu langsung bergerak dengan begitu cepatnya. Ya. Nah itu ya gambaran dari bagaimana magma keluar dari bumi menjadi lava ya. Oke. Nah, ada yang namanya ring of fire ya, cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik ya, sebutan untuk daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik ya, termasuk Indonesia ya, terlewati oleh lingkaran cincin api. 90% pusat gempa itu berada pada ring of fire ya di dunia termasuk Indonesia, meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku ya. Makanya Kalimantan itu sebagai satu-satunya pulau di Indonesia yang aman dari gempa karena tidak terlewati oleh ring of fire ya. Jepang itu paling banyak ya, makanya Jepang itu setiap saat tuh gempa ya, mereka udah biasa wae gitu ya ada gempa ya.
Biasalah gitu ya, sudah ada gempa ya biasa aja. Ya, ini gunung berapi yang ada di Indonesia begitu banyak sekali ya gunungnya. Di Jawa aja banyak ada ya. Sumatera lebih banyak lagi. Kalimantan nggak ada satupun. Oke, ini ring of fire. Ya, ini proses yang tadi ya, magma keluar dari perut bumi, gasnya juga ikutan keluar. Sebelum erupsi terjadi, magma segar sudah memanas ya, memanaskan air yang ada di bawah tanah di dasar kubah lava. Nah, si gas-gas ini ya, yang dari air tanah itu menyembur keluar bersama dengan debu dan material ya. Erupsi magmatik, magma segar keluar sebagai lava pijar dan awan panas. Ya, seperti ini gambarannya. Jadi material gunung berapi itu ada 3 ya, ada bagian padat, ada bagian cair, ada bagian gas ya. Nanti materinya Bapak share ke kalian ya. Kemudian awan panas disebut dengan piroklastik, itu disebut juga dengan wedus gembel bahasa Jawanya ya. Suhunya bisa mencapai 700 derajat Celcius ya, dengan kecepatan 200 km per jam ya. Ini sangat panas sekali dan sangat cepat sekali. Ya. Kemudian status gunung berapi juga ada 4 ya, ada status normal, kemudian masuk ke status waspada, siaga, dan status awas ya. Kalau sudah ke status awas ini berarti udah harus dievakuasi seluruh masyarakat ya. Ini poster-poster tentang bagaimana kita tanggap darurat ya. Oke. Kita masuk ke slide yang terakhir ya. Slide yang terakhir. Hidrosfer, ini cuma 22 slide ya. Kita masuk ke hidrosfer atau lapisan air ya. Kalau kita lihat ya, bumi ini warna yang paling dominannya adalah warna apa? Biru. Ya, warna biru. Biru. Ya. Kenapa warna biru? Karena biru itu melambangkan atau menyimbolkan air ya. Biru itu sebagai lambang perairan ya. Karena bumi diselimuti air ya, atau disebut dengan hidrosfer. Ya, hidrosfer itu meliputi apa saja ya? Banyak ya, ada danau, ada air tanah, ada sungai, laut, uap air di udara juga kita katakan sebagai hidrosfer ya. Air itu jelas dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk proses metabolisme yang mendukung kehidupan ya. Nah, di bawahnya sudah ada ya itu ilustrasi tentang siklus hidrologi ya. Jika air dikonsumsi terus-menerus, ini ada pertanyaan nih. Apakah air akan habis? Coba ada yang bisa jawab nggak? Enggak. Kenapa? Enggak akan. Siklus air. Karena ada siklus air. Karena ada siklus air. Nah, gitu ya, betul ya. Jadi pertanyaan lagi, apakah air jumlahnya bertambah ketika hujan? Tidak. Pertanyaan berikutnya, enggak ya, sudah ada jawabannya ya. Jadi air di bumi ini memiliki sebuah siklus yang disebut dengan hidrologi ya, yaitu proses daur ulang air secara terus-menerus. Jadi pada intinya air yang ada di bumi ini tetap jumlahnya, gak berubah ya, gak bertambah, gak berkurang. Tapi siklusnya yang mempengaruhi jumlahnya di suatu daerah tertentu ya. Misalnya di Jakarta banjir, bukan berarti airnya bertambah, enggak. Bukan air bumi bertambah, tapi karena aktivitas manusia ya, buang sampah sembarangan ataupun airnya nggak bisa terinfiltrasi masuk ke tanah, airnya jadi banyak di atas permukaan yang harusnya masuk ke bawah tanah atau ke laut gitu ya. Tuh, jadi jumlah air tetap ya. Ini ada, kita lihat dulu videonya apa ini. Oh, ini siklus hidrologi ya. Sinar matahari menyinari bumi, menyinari permukaan laut, kemudian terjadi evaporasi atau penguapan ya, transpirasi dari makhluk hidup, tumbuhan, manusia, hewan. Air yang sudah menguap itu membentuk awan ya di atmosfer, di troposfer tadi ya. Semakin berat si awannya, uap airnya semakin mengumpul di atmosfer, akhirnya turun sebagai hujan di daratan ya. Nah, kalau salju terjadi ketika si suhu di atas atmosfernya itu rendah ya.
Proses ini terjadi secara terus-menerus ya. Ada air yang masuk ke dalam tanah, ada yang kembali langsung ke sungai, ada yang masuk langsung ke laut ya. Beda-beda. Ya. Siklus air sudah cukup jelas ya, tidak perlu dijelaskan lagi oleh Bapak. Yang pada intinya ya ada evaporasi dan transpirasi, penguapan air ya, yang disebut dengan evapotranspirasi. Kemudian masuk ke proses sublimasi ya, membentuk awan ya, terjadi kondensasi dan adveksi ya. Kemudian terjadi hujan lagi ya, disebut dengan presipitasi, runoff, dan masuk lagi ke tanah atau disebut dengan infiltrasi ya. Ini ya prosesnya. Kalian disuruh tugasnya ini salah satunya ya, membuat siklus hidrologi ya, diwarnain ya, jangan lupa ya. Ini ada pengamatan juga, kita lewatin dulu ya. Siklus hidrologi ini menjaga jumlah atau ketersediaan air yang ada di bumi. Curah hujan tidak menentu. Sekarang ya, curah hujan itu tidak menentu ya, kadang tinggi, kadang rendah. Curah hujan tinggi yang tidak tertampung oleh waduk ya dan danau itu menyebabkan banjir. Penyebab banjir nih banyak ya, bisa karena curah hujan tinggi, karena tidak mampu waduk atau sungai atau danau bahkan ya menampung air. Kemudian sistem pengelolaan lingkungan atau SPL yang buruk, alih fungsi lahan, seperti di Bandung ya, di Dago itu kan harusnya sebagai tempat penyerapan air ya, tapi sudah banyak villa, sudah banyak tempat wisata atau restoran, kafe-kafe ya di atas sana, alih fungsi lahan. Kemudian perilaku manusia ya, ini paling besar kayaknya nih, membuang sampah di aliran sungai ya. Kemudian ya ini ya, banjir merugikan ya, sangat merugikan ya semua pihak. Merugikan ya, dan bahkan bisa menimbulkan korban. Ini sebagai gambarannya bagaimana longsor terjadi ya, banjir longsor nih. Tuh, ini di Indonesia ini ya. Tuh, serah sekali. Padahal di sini gak hujan. Artinya apa, ini hujannya terjadi di hulu ya, di hulu sungai ini. Kayaknya di daerah Sulawesi ini ya. Kemudian ada, nah ini di mana ya, ini seperti di daerah Arab ya, Timur Tengah gitu, atau di Pakistan mungkin ya, air bah langsung memenuhi jembatan ya. Ini gambaran aja ya bagaimana banjir terjadi. Nah ini di Purwakarta kalau nggak salah ini. Air bah ya terjadi ya. Bersama. Ini di luar negeri kalau yang ini. Derasnya banjir. Oke, ini poster tentang 12 langkah menghindari bahaya banjir ya. Udah tahu ya kalian pasti. Kita lewatin saja ini. Jadi ada kegiatan yang harus dilakukan masyarakat sebelum, saat banjir, dan bahkan sesudah banjir ya. Nah ini ada video, kita perhatikan ya. Video terakhir kayaknya ini. Berapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, dari membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya dilakukan. Untuk menambah resapan air dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa.
isi bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Berikut adalah pencegahan dan langkah yang bisa kami lakukan. 3P ya. Jangan lupa untuk prepare, plan, practice. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini dipersembahkan oleh Oke, itu ya kurang lebih ilustrasi tentang bahaya banjir, penyebab banjir dan bagaimana cara mengatasi atau mengurangi resiko terjadinya banjir ya, dampak banjir. Oke, mungkin slide-nya sudah ini terakhir ya, slide terakhir. Nah kalian silakan langsung lanjutkan lagi ke pengerjaan ya. Nanti terakhir dikumpulkan hari Minggu tanggal hari Minggu ya, jam 6 malam ya, jam 6 sore hari Minggu itu tanggal berapa ya? Tanggal 9 ya. Tanggal 9 9 Mei. Kemudian jangan lupa tugas ininya, tugas menggambar siklus hidrologinya juga ya. Oke. Dan besok kita masih bertemu di Zoom ya, pertemuan terakhir di bab 12. Oke, bab 12. Jadi di bab 11 ini kita tidak ada ulangan ya. Kita nilai ulangannya Bapak ambil dari nilai merangkum tadi ya, video 1, video 2, video 3 dan tugas membuat atau menggambar siklus hidrologi ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Silakan dilanjutkan ke tugas ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf untuk kekurangannya ya. Oke, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, silakan langsung ke pengerjaan tugas. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.